Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Tentunya saat ini Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara telah mempersiapkan diri mengenakan pakaian yang pantas dan rapi, mengambil sikap tubuh yang siap untuk mengikuti ibadah minggu secara online. Walaupun kita beribadah di tempat masing-masing, tetapi tentunya kita tetap mempersiapkan diri dengan baik untuk berbakti kepada Tuhan. Laporan perkembangan kegiatan Gerakan Kasih Karangsaru dapat disaksikan di akhir tayangan ibadah. Bagi yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam tayangan tersebut. Bagi jemaat yang belum mendapatkan buku renungan sabda dalam bentuk PDF, dapat menghubungi kantor gereja untuk kemudian dikirimkan file buku renungan sabda bulan Mei 2020. Tuhanlah Raja atas alam raya. Dialah Raja atas kehidupan kita. Mari kita sujud menyembah kepadanya. Raja di atas segala raja. Pencipta semesta, Tuhan atas hidupku. Engkau Tuhan atas daratan dan lautan. Kau Tuhan Maha Kuasa. Bersujud kami menyembah-Mu, bersujud kami menyembah-Mu, bersujud kami menyembah-Mu, Tuhan Maha Kuasa. Engkaulah ya Tuhan Raja alam raya, Raja atas hidupku. Engkau Tuhan atas semesta dan masa, Kau Raja segala raja. Bersujud kami menyembah-Mu, bersujud kami menyembah-Mu, bersujud kami menyembah-Mu, Raja segala raja. Engkaulah ya Tuhan pencipta semesta, Tuhan atas hidupku. Engkau Tuhan atas daratan dan lautan. Kau Tuhan Maha Kuasa. Bersujud kami menyembah-Mu, bersujud kami menyembah-Mu, bersujud kami menyembah-Mu, Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita di dalam ibadah hari ini adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita patut bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada setiap kita dan juga kekuatan untuk boleh tetap terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan tanpa terasa kita telah memasuki minggu ke-7 di dalam ibadah online kita. Dan hari ini, minggu pertama di bulan Mei, kita mau persembahkan juga kepada Tuhan. Kita rindu setiap ibadah demi ibadah yang kita lakukan, menguatkan, meneguhkan, dan mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam segala situasi dan kondisi apapun, hati kita tetap percaya kepadanya. 3 Mei 2020, ibadah minggu kita hari ini bertemakan fokus
perkara yang di atas. Nanti kita akan pelajari bersama-sama apakah yang dimaksudkan oleh tema tersebut. Namun sebelum kita jauh melangkah di dalam ibadah hari ini, saya mengajak kita semua mendekat kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita menyadari siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang seringkali melakukan hal-hal yang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam keheningan. Dan kemudian saya akan memimpin di dalam doa pengakuan dosa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kasih sayang, kasih setia Tuhan, anugerah demi anugerah. Namun jujur harus kami akui, seringkali kami tidak mengucap syukur dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu mudahnya bagi kami untuk mengeluh, untuk kecewa kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Atau apa yang terjadi di sekitar kami membuat kami bingung. Dan tidak sedikit di antara kami yang mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan dengan sengaja, oleh karena kami begitu kecewa, kami melanggar perintah-perintah Tuhan dan membiarkan diri kami dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kami. Bapa di surga, kami menyadari betapa berdosanya diri kami dan betapa seringnya kami tidak menghargai kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kelembutan hati Tuhan Yesus menjadi teladan bagi setiap kami, untuk kami juga boleh memiliki kepekaan hati dan juga kelembutan untuk boleh menyadari dosa-dosa kami. Dan kami alaskan pengakuan dosa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang abadi menjadi insani
Bagi setiap kita yang mau mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah pengampunannya kepada setiap kita yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37 hingga 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum
belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kembali Tuhan mengaruniakan kepada setiap kami kesempatan untuk belajar sabda Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama, mengokohkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, dan membuat kami lebih mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bersabdalah, karena kami semua siap untuk belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang keempat, saya akan membacakan untuk ibu bapak dan saudara sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan tentang kisah uang logam. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang begitu senang ketika ia menemukan sebuah uang logam di pinggir jalan. Begitu senangnya sehingga kemudian membuat anak ini berpikir demikian. Wah, enak sekali ini. Saya bisa dapat uang tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang banyak. Tanpa perlu bersusah payah dan bekerja keras. Saya pun dapat membeli apa saja yang saya suka dengan semua uang yang nanti saya akan dapatkan. Sejak saat itu, sepanjang hidup, anak kecil itu begitu fokus menghabiskan hari-harinya dengan kepala menunduk, mata terbuka lebar, dan meneliti setiap pinggir jalan dengan seksama. Benar, dia menemukan banyak uang dengan cara itu. Uang logam, uang kertas, bahkan perhiasan dan benda-benda berharga lainnya. Namun dia juga kehilangan banyak hal penting dalam hidup karena sepanjang kehidupannya ia jalani dengan kepala yang selalu tertunduk ke bawah. Ia kehilangan keindahan masa kecil dan masa remajanya, masa mudanya. Ia kehilangan tawa riang teman-temannya dan juga kehangatan persahabatan. Ia kehilangan senyum hangat orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan. Ia kehilangan keindahan fajar menyingsing dan matahari senja. Keindahan warna-warni bunga, kicauan burung-burung di udara dan masih banyak lagi. Anak kecil itu memilih untuk fokus menjalani hidupnya dengan kepala tertunduk, pikiran yang dipenuhi dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan, serta keengganan berurusan dengan orang lain. Ya, ia memang mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi ia juga kehilangan banyak hal dalam hidupnya, yaitu hal-hal yang jauh lebih penting dari sekedar materi. Ibu bapak dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita orang percaya
untuk memiliki fokus hidup yang benar. Sehingga engkau dan saya akan dapat menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Serta tidak kehilangan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Fokus hidup seperti apakah yang dimaksud? Menurut Kolose 3 ayat 1 hingga 4, fokus pada perkara yang di atas. Pengertian fokus di sini berarti kita diajak untuk memusatkan perhatian pada perkara yang di atas. Bagaimana caranya? Menurut Rasul Paulus ada 2 cara untuk melakukannya. Yaitu dengan mencari di dalam ayat 1b dan memikirkan di dalam ayat 2a. Perkara yang di atas. Kata mencari atau seteo di sini bukan sekedar aktivitas mencari sesuatu yang hilang. Melainkan mencari dengan sungguh-sungguh apa yang terpenting di dalam hidup dan terus-menerus dilakukan hingga dapat. Jadi di sini lebih menekankan sikap hati daripada aktivitas mencari. Dalam hal ini terjemahan Alkitab bahasa Inggris NIV lebih tepat. Set your hearts on things above. Ini bahasa Inggrisnya logat Jawa ya, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kalau boleh diterjemahkan, letakkan atau arahkan hatimu pada hal-hal di atas. Selaras dengan pengertian mencari, kata memikirkan atau proneo di sini juga bukan sekedar aktivitas mengingat atau merenungkan sesuatu. Ini masalah meletakkan pikiran pada sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Sebuah orientasi pikiran. Bukan apa yang dipikir, melainkan bagaimana seseorang berpikir. Hampir semua Alkitab bahasa Inggris memilih terjemahan yang tepat. Set your minds on things above. Letakkan, arahkan pikiranmu pada hal-hal di atas. Jadi berdasarkan pengertian dari mencari dan memikirkan ini, maka yang dimaksudkan dengan fokus perkara yang di atas di sini adalah setiap kita diajak untuk meletakkan, untuk mengarahkan hati dan pikiran kita secara terus-menerus pada perkara yang di atas. Lalu apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Secara sederhana perkara yang di atas dapat berarti perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi. Jadi meski secara sederhana dapat dipahami demikian, namun keterangan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah di dalam ayat 1c, menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut bukan hanya tentang surga, melainkan juga tentang kekuasaan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ini merujuk pada kemenangan yang Kristus sudah dapatkan atas segala kuasa dan kekuatan. Sehingga oleh karena Kristuslah tidak ada yang bisa dan boleh memperbudak kita lagi. Baik itu dosa, tradisi manusia, kebiasaan buruk, ataupun ketakutan. Keterangan berikutnya bukan yang di bumi di ayat 2b. Sesuai konteks pasal 2, apa yang ada di bumi merujuk pada hal-hal yang sementara di dunia. Dari sisi konteks pasal ketiga, hal-hal di bumi merujuk pada berbagai dosa yang ada. Jadi memikirkan perkara yang di atas berarti engkau dan saya tidak lagi meletakkan pikiran kita
pada hal-hal yang sementara dan berdosa. Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perkara di atas adalah hal-hal rohani, surgawi, ilahi tentang pengharapan kita di dalam Kristus, bukan pada hal-hal yang sementara dan berdosa, yang secara terus-menerus kita mencari dan memikirkan hal-hal rohani dan memprioritaskan hal-hal di mana Kristus berada. Engkau dan saya menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Kita mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan sehingga dikatakan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji tampak dalam keseharian kita. Filipi 4 ayat 8. Kehendak Allah selalu menjadi kehendak kita. Hal seperti itulah yang seharusnya menetap, tinggal di dalam hati dan juga pikiran kita, yang mengisi dan menguasai kehidupan kita. Sehingga kita juga dapat berkata seperti Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus mencari dan memikirkan hal tersebut? Sebab apa yang kita lakukan ditentukan oleh siapa kita. Status menentukan perilaku. Ayat 1 dan 3 menjelaskan kita meletakkan pikiran dan hati kita pada perkara yang di atas karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah orang yang telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena kita telah mati dan dibangkitkan bersama Kristus, maka kita bukan lagi manusia lama, melainkan manusia baru yang terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Dan sebagai manusia baru, kalau kita baca perikop berikutnya menurut ayat 5-17, kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dan hidup selayaknya sebagai manusia baru. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini tidak bermaksud mengajak kita untuk ayo melarikan diri dari semua aktivitas keseharian kita di dunia ini. Dan kemudian kita mulai hidup bertapa. Sebab bagaimanapun juga kita masih tinggal di dalam dunia ini, di bumi ini dengan segala aktivitasnya. Namun sebagai manusia baru di dalam Kristus, sejatinya fokus hidup kita adalah meletakkan hati dan pikiran kita di dalam terang kekekalan dan juga kehendak Allah. Pikiran dan hati kita tidak boleh fokus dan dikuasai oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semuanya fana. Semuanya akan sirna. Hal-hal yang ada di dunia ini memang tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Sebab rumah kita sesungguhnya adalah sorga, bukan bumi. Willy Hobsbawm memberikan satu kisah tentang tetaplah memandang ke atas. Ia mengisahkan demikian. Ketika Tuhan sedang menciptakan bumi ini, ia bertanya kepada binatang-binatang, apa yang mereka harapkan? Dan Tuhan mengabulkan semua permintaannya. Tetapi ketika manusia mendengar hal itu, ia merasa kecewa karena ia belum pernah ditanyai Tuhan. Ia mengeluh dan berkata, saya tidak akan pernah puas dengan cara dunia ini diciptakan. Keluhnya kepada Tuhan. Tuhan menjawab demikian.
engkau memang tidak diharapkan untuk merasa puas. Bumi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi rumahmu. Surga adalah rumahmu. Itulah sebabnya sejak saat itu binatang-binatang berjalan dengan mata memandang ke bumi. Sementara manusia tegak berdiri dan memandang ke sorga. Ibu bapak dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, harus diakui, bumi, tempat kita tinggal pada saat ini, memang menawarkan begitu banyak kesenangan duniawi, sehingga dapat membuat engkau dan saya terlena dan melupakan banyak perkara-perkara ilahi yang nilainya jauh lebih berharga daripada apapun. Namun syukur kepada Allah, di dalam Kristus Yesus Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang saleh dan menyenangkan hatinya. Di dalam Kristus engkau dan saya dimampukan untuk senang, untuk menyukai hal-hal rohani, mengejar hal-hal surgawi, mencintai perkara-perkara ilahi. Sehingga menurut William Barclay, seorang profesor, teolog dan juga pendeta dari Scotland, dia berkata, orang Kristen akan lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni lebih daripada balas dendam. Orang Kristen akan melihat bukan seperti yang dilihat oleh manusia pada umumnya, melainkan seperti yang dilihat oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, wabah virus corona yang terjadi pada saat ini memang telah menggemparkan dunia. Satu persatu korban meninggal akibat terjangkit virus itu. Semuanya berjatuhan. Hingga hari ini tercatat korban meninggal di seluruh dunia akibat virus corona mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Sungguh suatu tragedi bencana non alam. Tidak dapat dipungkiri pandemi virus corona benar-benar telah mengguncang peradaban manusia di dunia. Memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan manusia, terutama masalah ekonomi dan sosial. Namun diakui atau tidak, bagi saya pandemi virus corona ini adalah seolah merupakan tombol reset. Ya riset atau riset nih ya. Sebuah tombol untuk memulai dari awal. Tombol reset untuk manusia melakukan recovery, kesembuhan, pemulihan, memperbaiki atau mengembalikan suatu keadaan ke semula. Pandemi virus corona mau tidak mau membawa manusia kembali menyetel ulang kehidupannya. Pandemi virus corona mengingatkan kita, tidak ada yang dapat diandalkan di dunia ini. Hantaman virus corona membuat semua negara, bahkan negara-negara adidaya, adikuasa tidak berkutik. Perekonomian dunia porak-poranda, ancaman gelombang PHK makin menggila. Perubahan pola hidup manusia terjadi begitu drastis. Saat menyerang virus corona ini pun juga tidak pandang bulu. Ia dapat menyerang siapapun, entah itu orang kaya, orang miskin, anak-anak kecil ataupun orang dewasa, orang-orang terkenal ataupun yang tidak terkenal, semua dapat kena. Dan dalam situasi demikian, pandemi virus corona menyadarkan setiap kita bahwa sehebat-hebatnya manusia, manusia tetaplah pribadi yang terbatas dan tidak berdaya. Kehidupan manusia di dunia ini begitu singkat, terbatas, dan fana. Kekayaan melimpah, jabatan tinggi,
serta kesuksesan dalam hidup tidak jadi jaminan mutu saat virus corona menyerang. Tidak ada yang dapat diandalkan, tidak ada yang dapat dibanggakan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang abadi. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara dan dapat sirna kapan saja. Pada akhirnya pandemi virus corona membuat manusia yang dulunya menjauh kembali datang mencari Tuhan, mendekatkan diri dan berserah kepadanya. Virus corona membuat manusia kembali mengatur ulang tujuan hidupnya, yaitu untuk hal-hal yang kekal, bukan pada hal yang sementara. Virus corona membuat manusia tidak lagi hidup sembarangan, tapi lebih bijaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setidaknya itulah salah satu sisi baik dari sekian dampak buruk pandemi virus corona yang patut untuk kita syukuri. Ibu bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sejatinya tanpa perlu pandemi virus corona, kita sebagai orang-orang percaya tebusan Tuhan Yesus Kristus memang sudah seharusnya menjalani hidup kekristenan kita di bumi ini dengan fokus pada perkara yang di atas. Memang sudah seharusnya sepanjang hidup kita letakkan, kita arahkan hati dan pikiran kita ke arah yang benar, yaitu hal-hal yang berpusat pada Kristus dan menyenangkan hati Allah. Sehingga sepanjang kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita, kita bisa jalani dengan baik tanpa kita kehilangan perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi setiap kita untuk mengakhiri khotbah hari ini. Sudahkah fokus perkara yang di atas menjadi fokus hidup kita semua saat ini? Kiranya Allah Roh Kudus menyertai dan memampukan kita melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Saat teduh bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat dan juga doa syukur kita. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kami berlimpah dengan ucapan syukur. Oleh karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami, dan tidak pernah membiarkan kami menjalani hidup ini seorang diri. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, melindungi setiap kami. Bahkan kami juga memahami bahwa kalaupun hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kami melihatnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan menguatkan dan juga meneguhkan setiap kami. Dan biarlah setiap kami juga memiliki iman yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk setiap anggota keluarga yang masih juga Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Dan kami juga tetap terus mendukung di dalam doa untuk keberadaan keseharian kami, keberadaan dunia kami. Tetap kami mau mengarahkan pandang, hati dan juga pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang melampaui segala akal pikiran kami yang akan membantu dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Mengatasi pandemi virus corona yang kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi biarlah pengharapan kami kepadamu ya Allah tidak akan pernah berlalu begitu saja. Tapi pengharapan kami akan menguatkan dan juga memperteguh keimanan kami kepada Tuhan. Terus berkati setiap warga negara Indonesia secara khusus dan juga dunia ini. Tetap mencari Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami juga percaya Tuhan akan mampukan pemerintah kami untuk tetap menjaga perekonomian yang ada. Kami tahu ada banyak saudara-saudara kami, warga negara yang mengalami PHK. Berkaitan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Bapa di surga, kami juga percayakan masa depan warga kami, bangsa kami, dunia ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi tenaga medis mereka yang berjuang untuk juga boleh membantu pemulihan daripada para pasien yang terkena virus COVID-19. Tuhan tetap berikan semangat, Tuhan tetap berikan sukacita, dan Tuhan tetap berikan kasih setia untuk mereka juga boleh melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan baik. Dan kami juga bersyukur untuk orang-orang yang rela hati, yang memiliki kemurahan hati untuk boleh bersama-sama memberikan dukungan, memberikan persembahan khusus guna berbagi kepada sesama di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, di tengah-tengah menjelang mudik dan pada saat ini saudara-saudara kami yang berpuasa juga tidak mudah untuk menjalani semuanya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, menguatkan dan juga memampukan untuk boleh tetap menahan diri. Untuk saudara-saudara kami yang memang tidak bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga di daerahnya masing-masing, juga tetap tidak berputus asa dan juga tetap terus mempercayakan kehidupan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percayakan juga setiap jemaat Tuhan dimanapun berada dan secara khusus jemaat-Mu GKI Karangsaru tetap kiranya ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percayakan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang dan
Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.